Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa situ? Gitu. Ada apa ke situ? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zulpedia, channel yang insya Allah memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita ada di konten Zul punya podcast. Oke, kita kedatangan tamu dari jauh nih untuk hari ini. Tamu dari Jakarta Selatan. Beliau ini seorang guru yang serba bisa, multi talenta, multi seluler pokoknya dah nih guru. Oke, kita sambut aja nih Pak Abdullah. Halo. Oke, apa kabar Pak Abdullah? Alhamdulillah sehat Pak Zul. Alhamdulillah. Sibukannya apa nih Pak Abdul? Sekarang sibuk ngajar aja dari rumah. WFH ya? WFH. Oke Pak Abdul. Banyak banget nih Pak Abdul yang nanya-nanya nih ke saya nih. Pak Zul, kalau misalkan kita mau buat podcast tuh budgetnya mahal nggak sih? Pak Zul, kalau kita mau buat podcast tuh ribet nggak sih? Oke, saya datengin langsung nih ahlinya nih. Oke Pak Abdul, langsung aja nih. Kalau kita mau buat studio podcast, tapi budgetnya tuh minim lah kitanya itu, kita tuh bisa nggak sih? Iya, tentu saja bisa ya. Kalau kita ingin membuat sebuah karya, ingin membuat sebuah hasil yang baik, tentu bisa dengan budget yang minim. Nah, tentunya kita juga harus melihat hasilnya itu kita ingin seperti apa. Nanti kalau misalnya hasilnya ingin baik, ingin bagus dan sebagainya, mungkin dengan budget yang minim itu bisa kita gunakan. Oke. Berarti bisa ya Pak Abdul? Bisa, ya? insya Allah. Kalau misalkan bisa, berarti alat-alat tempurnya tuh apa aja Pak Abdul? Oke, untuk peralatan saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada hardware, yang kedua software, yang ketiga ada brainware. Yang pertama adalah hardware. Nah, hardware ini kan peralatan. Peralatan apa saja sih yang kita gunakan? Nah, biasanya pertama kita harus mempunyai yang namanya mic. Nah, Ya, mic itu ada 2 model. Ada yang condenser, ada yang dynamic. Oke. Nah, boleh dicari apa perbedaan kondenser dan dynamic. Nah, kondenser itu biasanya digunakan untuk melakukan rekaman-rekaman ya. Kalau penyanyi-penyanyi itu biasanya menggunakan mic condenser. Nah, dynamic itu yang biasanya kita gunakan seperti misalnya kayak di masjid atau di panggung-panggung. Nah, itu biasanya menggunakan mic dynamic. Oh gitu. Nah, mungkin nanti bisa diulik lagi apa sih perbedaan antara mic condenser dan mic yang tipenya dynamic. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita harus mempunyai yang namanya alat bagaimana caranya dari mic ini bisa masuk ke komputer atau bisa masuk ke HP. Nah, tentu saja kita harus menggunakan yang namanya sound card ataupun mixer. Nah, perbedaannya kalau mixer itu kita bisa mempunyai input yang banyak dengan harga yang minim atau harga yang low, yang rendah, ketimbang kita menggunakan sound card. Nah, sound card itu tipenya agak sedikit mahal harganya, ya karena memang dipergunakan untuk studio rekaman. Gitu. Mixer ini bisa kita gunakan juga untuk sebagai pengantar dari mic ke komputer. Seperti itu. Nah, berarti ada 2 nih hardware-nya Iya, yang vital banget ya. Oke, mic sama mixer atau sound card. Oke, untuk mic dulu nih Pak Abdul. Tadi kan mic bisa dinamik atau dynamic, bisa kondensor. Kalau untuk yang paling rekomendasi untuk podcast itu mic apa? Untuk podcast agar hasilnya sedikit keluarannya bagus, outputnya bagus, kita bisa menggunakan mic kondenser kalau menurut saya. Oh, kondensor. Gitu. Nah, itu lebih masuknya itu lebih bagus dan lebih crunchy gitu bahasanya. Gitu. Nah, tetapi dynamic juga tidak kalah kalau kita menggunakan yang mahal tentunya. Tapi kalau untuk kita sebagai pemula, kita bisa menggunakan mic kondenser yang harganya murah. Ataupun kalau memang tidak punya budget sama sekali, kita bisa menggunakan mic yang ada. Ya, selama itu kita mic-nya tersedia, lalu pengantarnya ke komputer seperti mixer dan sound card-nya juga tersedia, yang itu bisa mengantarkan suara kita bisa masuk ke rekaman. Oh gitu. Berarti kalau ada budget lebih kondensor, kalau misalkan kurang nih budgetnya,
pakainya yang dinamik aja yang ada ya. Iya, Oke. betul. Oke, udah tahu tuh. Jadi bisa pakai kondensor, bisa pakai dinamik. Jadi lebih bagusnya pakai kondensor. Oke, yang kedua itu kata tadi Pak Abdul itu sound card atau mixer. Berarti ini juga vital ya Pak Abdul ya, karena dia menghubungkan mic atau suara yang ada di mic itu ke komputer atau PC ya. Oke, yang paling rekomendasi antara mixer atau sound card itu yang paling rekomendasi dengan budget yang paling minim itu merek apa sih Pak Abdul? Ya, untuk mixer sekarang ini yang lagi tren, Lagi yang in. lagi hits banget Oh, ya, gitu. yang digunakan oleh para pemula atau youtuber pemula, itu biasanya kita menggunakan mixer merek Ashley ataupun ada Yamaha. Tapi Ashley kalau saya lihat harganya ada di bawah Yamaha. Iya. Ya, tapi dari segi kualitas tidak jauh kalah gitu. Sama Yamaha ya? Sama Yamaha. Oke. Adapun kalau sound card kita bisa menggunakan V8. Ya. Nah, itu yang paling Itu sering banget diketemu tuh Pak Abdul. iya, Gitu. soalnya yang paling murah. Yang paling iya. murah. Nah, itu cocok untuk kita sebagai pemula agar input yang kita gunakan itu bagus dan terekamnya di dalam software gitu. Oh gitu. Berarti ya paling minim-minim kalau ada budgetnya yang asli ya mixer ya, merek asli. Oke. Oke itu untuk hardware ya Pak Abdul. Kalau yang kedua itu tadi software. Kalau software itu biasanya yang paling digunakan untuk pembuatan video atau audio podcast itu apa sih Pak Abdul? Oke, tadi setelah hardware dari mic masuk ke mixer atau ke sound card, dari sound card masuk ke komputer PC, ya. atau PC. Nah, itu kita di dalamnya kita akan melakukan recording. Nah, recording itu kita bisa menggunakan beberapa software. Ya, biasanya kalau yang punya Adobe ada Adobe Audition, kita juga bisa menggunakan Camtasia ataupun juga kita bisa menggunakan software yang sifatnya audio yang bisa digunakan oleh singer-singer sekarang itu ada Studio One. Nah, itu sering digunakan oleh para home studio atau singer-singer sekarang. Itu. Ataupun juga kita bisa menggunakan software yang sifatnya recording video gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan seperti misalnya OBS atau vMix. Nah, itu bisa kita gunakan untuk merekam audionya. Tetapi untuk mengedit suaranya, nah kita harus menggunakan software-software yang berbasis untuk pengeditan audio. Khusus ya Pak Abdul. Khusus. Oke. Nah, seperti Adobe Audition atau Studio One atau seperti tadi yang saya sebutkan Camtasia. Nah, itu bisa kita gunakan. Yang mana yang lebih enak, yang sering kita gunakan itu aja yang dipakai. Yang paling diketemu itu adalah wah Pak saya nggak bisa nih gunain software editing nih. Iya. Itu gimana tuh Pak? Nah, sekarang tuh ilmu kan sudah berterbangan ya. Iya. Sudah ada di mana-mana gitu. Yang penting kita sudah punya hardware-nya, kita sudah punya software-nya, tinggal buka aja tuh www.youtube. Itu semua ada tutorial, di YouTube banyak banget ya. Oke, softwarenya yang paling rekomendasi itu yang tadi Pak Abdul sebutin ya, bisa pilih aja. Oke, software udah nih Pak Abdul. Kayaknya yang paling penting ini deh Pak Abdul nih, brandware ya. Iya, brandware. Itu apa sih Pak Abdul Brandware itu adalah pengetahuan kita. Nah, bagaimana kita menggunakan peralatan seperti ini colokan-colokan, terus kita bisa melakukan editing, terus pengetahuan kita ketika kita berbicara menggunakan mic face to face seperti ini. Nah, ini nggak mudah persiapannya gitu. Manajemennya nggak seenak yang kita tonton gitu. Ya sama kalau kita mau melakukan sesuatu kan harus ada manajemennya, perencanaannya seperti apa, ngatur jadwalnya, materinya apa, terus nanti yang diobrolinnya apa saja, ya, jadwalnya dan sebagainya. Itu tahap perencanaan. Nah, alat-alatnya sudah tersedia atau belum? Sudah siap atau belum? Terus prosesnya, rekamannya seperti apa? Tuh, banyak kan prosesnya, belum banyak ya. Selesainya ya, belum proses editingnya Wah, yang lama rapi ya, pakai bumper dan segalanya. Nah, itu semua
harus di manage dengan baik dari mulai sebelum kita syuting sampai setelah kita syuting. Nah itu semua finishing ya. ada prosesnya. Berarti tim ya Pak Abdul. Boleh pakai tim. Kalau pakai tim lebih bagus dan lebih mudah bekerjanya. Ketimbang kita kalau sendirian nih, kita yang atur semua peralatannya, kita yang kreatornya rekam. kita. Iya. Sutradaranya kita, produsernya kita juga, editingnya kita. Wah itu berhasil. Masya Allah. Oke. Berarti ada 3 tuh yang kita perluin untuk buat podcast. Yang pertama tadi kan hardware-nya tuh tadi disebutin kayak mic, mixer. Yang kedua itu selain hardware itu software. Software bisa kalian cari sendiri dan cocok untuk kalian. Tutorialnya juga bisa kalian cari di YouTube. Yang ketiga nih yang paling penting sebenarnya sih menurut saya nih, kalau 1, 2-nya punya tapi nomor 3-nya tidak termanage dengan rapi, menurut saya juga susah juga ya Pak Abdul. Oke, terima kasih Pak Abdul udah Sama-sama. bagi-bagi tips di channel Zulpedia. Tetap sehat Pak Abdul. Amin. Corona gini ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton channel Zulpedia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Dadah.